Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Ananda. Di sini saya akan menjelaskan terkait pivot table. Nah, apa sih pivot table itu? Jadi, eh, pivot table adalah alat dalam perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheets yang digunakan untuk menganalisis, merangkum, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Pivot memungkinkan pengguna untuk mengorganisir data besar dalam format yang lebih ringkas dan membuatnya lebih mudah untuk ditarik kesimpulan. Nah, apa aja sih tujuan dari pivot table ini? Jadi, yang pertama, pivot table akan membantu merangkum data dalam format yang lebih ringkas. Dengan adanya pivot table, pengguna dapat dengan cepat melihat total, rata-rata, jumlah, atau informasi lain dari kumpulan data besar. Yang terakhir, pivot table memungkinkan pengguna untuk memfilter, mengelompokkan, dan menyusun data berdasarkan kategori yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Fungsinya yang pertama itu adalah meringkas data, seperti menghitung jumlah total, rata-rata, atau mencari nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, mengelompokkan data. Data itu akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, memfilter data, di mana pengguna dapat memilih subset data yang relevan dengan menggunakan filter. Misalnya, hanya memilih data untuk wilayah tertentu. Yang terakhir adalah menghitung subkategori. Pivot table memungkinkan untuk melihat bagaimana subkategori dalam data mempengaruhi hasil secara keseluruhan, seperti menghitung total penjualan per kategori produk atau per wilayah. Langsung saja kita masuk pada penggunaan pivot table ini. Nah, di sini saya memiliki data berupa penjualan dari obat yaitu paracetamol, amoxicillin, ibuprofen yang dijual di daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Di sini akan dikategorikan berdasarkan sales personnya atau penjualnya. Nah, dari data yang berjumlah 101 ini, kita dapat mengklasifikasikannya atau menyederhanakannya dengan menggunakan pivot table. Caranya yaitu, yang pertama, ditekan insert, lalu pilih di bagian pivot table. Klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat beberapa komponen-komponen dari pivot table. Yang pertama yaitu adalah yang rows. Row ini menyusun data berdasarkan kategori atau atribut yang ditentukan. Selanjutnya ada column, menyusun data berdasarkan kategori lain. Yang selanjutnya ada value. Di sini bagian yang berisi data numerik, yaitu data yang berupa angka-angka yang ingin dihitung, seperti misalnya kayak total penjualan atau jumlah yang terjual. Yang terakhir adalah filters, sama seperti sebelumnya, berarti filters ini adalah menyaring data yang ingin dilihat saja, dan memungkinkan pengguna untuk fokus pada subset data tertentu. Di sini saya ingin melihat berdasarkan salesperson, region, dan jumlah penjualan. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah penjualan itu terdapat pada bagian value. Nah, di sini kalau misalnya berdasarkan si salesperson, Andi itu di Bandung menjual sekitar 2.053.000.
Di Jakarta yaitu 1.603.000. Kalau misalnya dilihat dari jumlah yang terjual, berapa box yang sudah terjual, Andi itu menjual 39 box di Bandung. Dengan total box yang terjual yaitu 182. Kita lihat berdasarkan kategori dari obatnya. Nah, di sini terlihat di misalnya kayak Budi. Budi itu total penjualan semuanya itu adalah 241. Di Bandung dia tuh menjual sebanyak 44 box, di mana analgesik itu ada 19 dan antibiotik itu ada 25. Nah, tadi itu saya memindahkan di region ke bagian kolom. Jadi di sini terlihat Andi itu penjualannya di Jakarta itu ada 28, di mana 9-nya yaitu analgesik dan 19 lagi itu antibiotik. Kalau berdasarkan nilai penjualan, nah di sini nampak total dari penjualan yang sudah dilakukan oleh para salesperson. Kalau misalnya kita ingin melihat berdasarkan persentase, kita bisa memasukkan nilai penjualan ini ke bagian value lagi. Lalu di value setting, buat ini menjadi persentase nilai penjualan. Nah, tekan bagian Show Value As. Jadi di bagian sini, saya akan menjelaskan satu persatu bagiannya. Yang pertama itu no calculation, berarti menampilkan nilai asli dari data. Yang kedua itu grand of total, menampilkan persentase kontribusi suatu nilai terhadap total keseluruhan pada pivot table. Selanjutnya yaitu persentase of column total, menampilkan persentase nilai terhadap total pada masing-masing kolom. Lalu di bagian row, itu terhadap pada masing-masing baris, persentase of menampilkan persentase suatu nilai dibandingkan item tertentu yang dipilih sebagai pembanding. Jadi kayak antara ini dengan yang ini gitu. Selanjutnya adalah persentase of parent row total, menampilkan persentase nilai terhadap total kategori induk pada baris. Di sini kita menggunakan persentase of grand total. Lalu oke. Nah, di sini bagian dari persentase nilai penjualannya. Kita bisa melihat conditional formattingnya. Jadi, blok di bagian sini, lalu ke home, lihat conditional formatting, lalu data bars. Nah, kita bisa mengganti-ganti warna dari tiap bars yang akan kita mau, misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini tuh akan muncul bar seperti ini untuk memperlihatkan bagaimana persentase-persentase dari nilai penjualan. Hmm. Kalau dilihat berdasarkan total dari nilai penjualan,
Di sini nampak penjualan yang paling besar itu dilakukan oleh ini. Dilakukan oleh Rina dengan value-nya itu adalah 24,62%. Dengan menggunakan pivot table ini kita bisa menyederhanakan data-data yang banyak tadi. Seperti ini. Kalau kita melihat satu persatu kita akan susah kan? Jadi dengan menggunakan pivot table, dia itu akan mengklasifikasikan atau menyederhanakan data seperti apa yang kita mau. Nah, di sini nampak kalau Budi itu menjual analgesik sebanyak 86, di mana analgesik di dalamnya itu ada 35-nya itu adalah ibuprofen dan 51-nya itu adalah parastamol. Lalu antibiotik yang dijual oleh Budi itu sebanyak 155 box, di mana amoksisilin itu 50 dan ciprofloxacin itu 105. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait pivot table. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.